ayahnya dengan bermain handphone. Suatu pagi, Julio baru saja terbangun dari tidur. Namun, bukannya bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Julio justru langsung bermain dengan handphone hingga tidak menyadari waktu. Julio, buruan siap-siap ke sekolah, nanti telat loh. Sabar sih, ini mau siap-siap. Dengan tergesa-gesa, Julio bersiap untuk berangkat ke sekolah. Dengan tergesa-gesa, Julio bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Julio, adik, ayah, dan ibunya sarapan bersama di meja makan. Julio yang sedang keasikan bermain game, menikmati sarapan sambil bermain handphone. HP-nya taruh dulu Jul, makan dulu. Nggak sopan tuh namanya. Biarin sih, ini kan sebelum makan. Kita kan lagi makan bersama, Kak. Berisik kamu. Ayah dan ibu Julio hanya bisa bersabar dengan kelakuan anak pertamanya itu. Setelah selesai sarapan, Julio berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya dengan motor. Setelah selesai sarapan, Julio berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya dengan motor. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ban motor Pak Subur meledak. Waduh, pecah bannya. Mendengar ada suara ban yang pecah, Bang Fajar, seorang tukang tambal ban di dekat situ, langsung menghampirinya. Pak C, itu kok punya ban pecah sudah? Iya nih Pak, aduh gimana ini? Saat mana saya mau ngantar anak saya sekolah lagi? Aduh mama, sudah kau tenang saja, beta nih seorang montir toh, biar beta benerin saja. Kemudian Bang Fajar memperbaiki ban motor yang pecah. Setelah selesai, Pak Subur dan Julio pun melanjutkan perjalanannya menuju ke sekolah Julio. Julio sampai di sekolah tepat sebelum bel sekolah berbunyi. Bu Maria pun datang dan menyuruh seluruh siswa untuk mengumpulkan HP di kotak yang sudah disediakan. Di saat anak-anak yang lain mengumpulkan handphone, Julio sengaja menyembunyikan handphonenya di bawah meja. Beberapa teman Julio mengingatkan Julio. Jul, kalau nggak ngumpul HP sih? Mau nyari mati ya lo? Ini kan pelajarannya Bu Maria, guru killer di sekolah kita. Udah sih tenang aja, Bu Maria apa kali ya? Ya udah terserah, kita nggak ikut-ikutan ya kalau ketahuan. Pelajaran pun dibuka dengan doa dan dilanjutkan dengan penjelasan materi dari Bu Maria. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bangun ruang sisi lengkung. Di tengah pelajaran, Julio yang mulai bosan, diam-diam mengambil handphonenya dan memainkannya di bawah meja. Bosan. Awalnya, Bu Maria yang sedang fokus menjelaskan materi tidak sadar kalau Julio sedang bermain handphone. Sampai akhirnya, dia melihat Julio yang tidak fokus melihat ke arah papan tulis, melainkan terus menunduk ke arah bawah mejanya. Bu Maria mulai mendekati meja Julio. Julio yang sadar kalau Bu Maria mendekat ke arahnya, mencoba menyembunyikan handphonenya. Tetapi, Bu Maria sudah terlanjur melihat. Apa itu di bawah meja? Keluarin! Gak ada apa-apa kok Bu, cuma buku doang. Dari tadi ibu menjelaskan materi, kamu fokus ke bawah meja kamu. Keluarin sekarang! Tadi kan ibu sudah bilang, HP dikumpulkan. Kenapa kamu sembunyiin? HP kamu ibu sita 1 bulan ke
ke depan ya. Ibu telepon orang tua kamu. Ya jangan gitu dong Bu, nanti saya main apa kalau nggak ada HP? Ya saya nggak mau tahu, terserah kamu. Gimana nih Han, HP gue disita. Tuh kan apa kita bilang Jul, pasti bakal ketahuan. Kita udah bilang nggak ikut-ikutan ya Jul. Bu Maria menelpon orang tua Julio untuk datang sekolah dan menemuinya di ruang kelas. Kedua orang tua Julio pun datang sekolah dan menemui Bu Maria. Pagi Bu, ada apa ya kami dipanggil ke sini? Begini Bu, tadi di tengah-tengah pelajaran, Julio diam-diam bermain HP Bu. Sepertinya Julio ini sudah kecanduan HP ya. Kami ingin meminta izin untuk menyita HP Julio di sekolah selama 1 bulan ke depan. Siapa tahu dia ada perubahan. Astaga Julio, maaf ya Bu, di rumah juga gitu anaknya. Ya udah, HP anak saya ditinggal di sekolah juga nggak apa-apa Bu. Sesampainya di rumah, ketika Julio pulang sekolah, bukan meminta maaf kepada orang tuanya, Julio malah meminta dibelikan handphone baru dari orang tuanya. Pak, beli HP baru dong, bosan nggak ada HP. Ngapain? HP kamu kan dibalikin 1 bulan lagi. Tunggu aja sih, kamu juga bisa isi hari-hari kamu dengan kegiatan positif. Kakak apaan sih? Gak sopan banget minta HP baru sama bapak. Kakak kan bisa nunggu. Benar kata bapak dan adikmu, tunggu aja kan cuma 1 bulan, masa nggak sanggup sih? Masa nunggunya? Kenapa nggak seminggu aja sih? Padahal cuma main HP bentar doang di kelas. Gak mau tahu beli HP baru Pak? Udah nggak usah, Bapak belum ada uang buat beli handphone baru. Makanya lain kali jangan main di kelas. Ah, Bapak pelit. Di kantor, Pak Subur yang kecewa dengan perbuatan anaknya selama ini nampak terlihat murung dan tidak bersemangat. Teman Pak Subur, yaitu Pak Andri dan Pak Adi, menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Pak, kok kelihatannya murung hari ini? Ada masalah ya? Ini loh Pak, anak saya Julio dari kemarin main handphone terus. Di rumah suka ngelawan, marah-marah juga padahal udah dikasih tahu baik-baik. Oh, anak-anak memang kayak gitu Pak. Ya maklumin aja, soalnya masih dalam masa pendewasaan. Nanti juga dia sadar sendiri kok. Ya betul sekali Pak, anak-anak pasti begitu. Kadang-kadang tidak pernah berpikir kerja keras orang tuanya. Iya sih Pak, ya udahlah lupain aja Pak. Sore harinya, Pak Subur pulang ke rumahnya setelah selesai bekerja. Ketika sampai di rumah, kepala Pak Subur terasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Pak Subur pun ambruk di halaman rumahnya. Ibu Siska yang keluar ke halamannya terkejut dan panik melihat Pak Subur sudah pingsan. Ibu Siska meminta bantuan orang terdekat untuk membawa Pak Subur ke rumah sakit. Tolong, suami saya pingsan. Pak, tolong Pak, suami saya pingsan. Pak, ayo kita tolongin Pak. Yuk Pak, kita tolongin. Mendengar terjadi keributan di depan rumahnya, Julio langsung pergi ke halaman dan ikut terkejut melihat ayahnya yang akan dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya Julio, ibunya, pacarnya dan adiknya Julio juga ikut menunggu Pak Subur di rumah sakit. Setelah menunggu beberapa waktu, dokter keluar dari ruangan. Gimana dok
baik-baik saja kan? Pak Subur baik-baik saja. Dia hanya kelelahan dan banyak pikiran. Dia hanya perlu istirahat yang cukup. Saya sarankan untuk tidak menambah beban pikiran Pak Subur dulu. Baik dok, terima kasih. Oh iya Bu, Ibu bisa menjenguk Bapak setelah ia pulih nanti. Sebelum itu, ibu bisa melunasi administrasi terlebih dahulu. Setelah mengabarkan keadaan Pak Subur kepada keluarganya, dokter langsung meninggalkan mereka. Lihat tuh bapak kamu, jadi sakit gara-gara mikirin kamu. Kamu jadi anak jangan bandel dong, ikutin apa kata orang tua. Iya, kakak kenapa sih gak pernah mau ngikutin kata ayah dan ibu? Aku jadi sedih kalau ayah jadi kayak gini. Bener tuh, gara-gara kamu ayah kamu jadi sakit sekarang. Kamu seharusnya bisa berpikir lebih dewasa. Jika ayahmu tiada, apa kamu akan terus bermain HP? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menyesal suatu hari nanti? Aku rasa kata Kak Sofia benar. Kakak harus merenungkan semua yang terjadi pada ayah. Mendengar itu, Julio mulai merenungkan dan berpikir akan kesalahannya yang selama ini telah ia perbuat. Julio pun menghampiri ayahnya dan langsung meminta maaf kepadanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pak, aku minta maaf ya karena selama ini udah jadi anak yang nakal dan tak patut. Aku sadar aku terlalu egois dan tidak memikirkan masalah orang lain. Ya Julio, Bapak maafin kamu. Yang penting, kamu sudah menyadari dan mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat. Lalu, kehidupan Julio sekarang jauh lebih baik. Dia menjadi anak yang rajin dan sopan. Meskipun dia masih senang dengan bermain handphone, tetapi dia selalu membatasi waktunya dalam bermain handphone.